Sholawatnya sholawat Jibril. Gimana? Pendek sholawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril aja gitu. Wah, dahsyat itu. Riyadhah ini luar biasa, ya. Banyak keajaiban yang datang dalam perjalanan hidup kita. Wah, banyak sekali, mengagumkan ya metode Riyadhah ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum besok pagi itu ada satu hal yang kita harus sepakat dulu. Ternyata Riyadhah ini harus suami istri. Angel ya. Serius ini. Serius tak Agun? Harus suami istri Pak Agun. Ora iso dhewe. Wah, saya tak anu aja istri saya saja. Ora iso. Ora iso. Wes abi aja deh saya tak nunut. Ora iso. Jadi ternyata ini rahasianya. Ternyata rahasianya harus berpasangan. Kenapa kok berpasangan? Ini rahasianya ini Pak Turmudi. Kita buka ya. Ternyata ketika kita Allah itu ngasih rezeki masing-masing nggak ya? Sendiri-sendiri kan? Iya kan setiap kita dikasih rezeki. Ketika kita sendiri itu rezeki itu ya untuk jatah kita. Tetapi karena satu peristiwa besar sayang kita tidak memahami, namanya pernikahan. Pernikahan itu namanya misakon holidon, perjanjian agung. Nikah itu peristiwa besar sekali. Di kolong bumi ini tidak ada syirkah, kerjasama ya, partner itu. Sampai surga itu nggak ada kecuali satu akad, namanya akad nikah. Jadi pernikahan itu misakon holidon, perjanjian agung, perjanjian besar. Kalau orang tahu, saya sekarang jadi nggak aneh ya bernikah harus geger akhirnya bisa kan gitu. Pernikahan ini luar biasa. Yang sebelumnya haram menjadi halal. Yang sebelumnya rezekinya satu menjadi double. Gitu Pak. Kenapa nih? Kalau dulu bujangan golek rezeki kok cek. Bernikah katanya setelah nikah nanti rezekinya apa? Double di nikahlah maka akan apa? Aku cukupkan rezekinya. Masa Allah ngapusi kan gitu? Kan harusnya berlimpah kan? Wong sebelumnya satu sumber, sekarang rezekinya itu 2 menjadi 1. Ketemu anak jadi 3. Anak lagi menjadi 4. Ngumpul tuh dalam keluarga itu gitu. Rezekinya banyak banget. Kenapa enggak terjadi? Apa salah Allah ngasih? Ternyata jangan-jangan sebelah kita penutup rezeki. Jangan-jangan penutup rezeki. Jangan susah. Hanya jangan-jangan itu. Jangan-jangan. Kalau suami istri ini tidak dalam satu frekuensi, doanya harus sama. Gitu kan? Coba kalau doanya kan doa nggak ngomong Pak ya. Satunya ya Allah berikan saya satunya jangan banyak-banyak ya Allah. Nanti kalau banyak-banyak suami saya kawin lagi nanti ya Allah. Kan nggak tahu kita doanya apa gitu kan? Iya kan? Satunya ya Allah kayakan saya ya Allah, istrinya jangan ya Allah nanti kalau kaya dia kabur ya Allah. Gitu. Ini nggak tahu doa kita apa, doa istri kita apa. Satunya minta 1 miliar, satunya nggak berani. Oh, saya jangan banyak-banyak ya Allah, dikit aja deh 100 juta. Terus bener gitu gini. Kenapa? Karena dalam satu ikatan loh ini. Dipadani dulu Pak mintanya. Kita mau minta berapa sih gitu.
Ini ada saksinya istri saya. Saya minta ya Allah berikan saya rezeki yang halal sak bulan 1 miliar. Oh semangat nih. Ternyata istri saya enggak. Tak tanya, minta berapa? Oh akeh-akeh ya. Lagi mana sih? Piye ya? Salah ini. Salah ini gitu. Ternyata enggak yakin kalau minta banyak itu. Enggak yakin dah. Terus mintanya piro aku. Dan Allah itu, ini kisah nyata, ngasihnya yang sedikit, enggak yang banyak. Terus serius, ternyata ya Allah belikan saya itu sebulan 10 juta, ya Allah. Gitu. Istrinya gitu, suaminya 100 juta, dapatnya 10 juta. Itu orang tekan-tekan ya 100 juta ya. Ternyata bumpet gitu. Itu ini nggak pernah dibahas ini, nggak pernah dibahas. Serius nggak pernah dibahas di majelis. Nggak berani orang bahas itu. Sulit sekali menyatukan frekuensi pasangan. Sulit sekali. Kita ini kan komunikasinya kadang tersendat-sendat ya. Kita pengen apa, istri kita pengen apa. Anak kita harusnya bersatunya suami istri, datangnya anak-anak, rezeki itu, jadi satu kan Tat? Harusnya berlimpah ruah. Kenapa enggak? Jangan-jangan satunya buka, satunya nutup. Buka, satunya nutup Tat. Iya coba kalau satunya buka, satunya nutup. Sampai dedel duel Tat, lagi genjot itu raw. Tapi yang dibuka harus ditutup, dibuka ditutup. Tanpa kita. Maka malam ini penting ini Ustaz Agung. Ya ini sebelum riyadhah kita buka dulu Tat. Mana ini kita dalam membangun berpasangan. Karena kita mau masuk surganya bareng. Iya tak? Masuk surganya mau bareng. Misalkan Ghali itu ini sampai surga loh Tat. Urusannya enggak pendek nih. Surga, sampai surga ya. Ajal itu kan hanya misalkan sebentar ya. Nanti ketemu lagi tuh. Ketemu lagi tuh dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Karena ternyata yang dirindukan orang di dalam alam kubur itu, yang paling dirindukan itu keluarganya. Gitu. Jadi kalau ada yang lebih dulu gak ada, itu ditunggu-tunggu aslinya itu. Ditunggu-tunggu oleh keluarganya, kapan akan ketemu lagi. Maka malam ini visi spiritual untuk keberlangsungan hidup kita ya. Kita mau buka. Ya saya nyiapkan materi agak banyak ya, tapi ini saya spill aja gitu ya. Kita lanjut insya Allah besok pagi insya Allah. Lanjut. Nah, jadi PR terbesar kita menyatukan tujuan. Dahsyatnya sebuah visi, kita pernah mendengar ya. Visi, menyatukan visi. Ada satu kalimat begini. Kalau mau lihat hebatnya orang gitu, mau lihat hebatnya orang itu jangan dilihat dia punya apa, jangan dilihat dia pendidikannya di mana. Hebatnya seseorang itu ditentukan oleh visinya. Visinya. Visi itu gini. Ada namanya basor. Basor itu penglihatan mata. Basor. Ada basiroh. Nah, basiroh ini terdalam tat. Itu penglihatan iman. Ya, namanya basiroh, penglihatan batin. Ya, penglihatan iman. Penglihatan iman, bukan penglihatan mata. Yang terakhir ada bisaroh. Ya, orang deh bisaroh ya. Apa bisaroh itu? Bisaroh itu. Bisaroh itu penglihatan wahyu. Jadi penglihatan yang dibasiskan atas wahyu. Contoh bisyarah Rasulullah itu penaklukan Konstantinopel, ya. Itu bisyarah Rasulullah. Nanti di akhir zaman bisyarah Rasulullah Islam itu menguasai dunia. Ya, Yahudi itu di batu-batu ya Pak ya. Oh, itu ini ya pohon Gharqad. Itu bisyarah Rasulullah. Jadi penglihatan wahyu ya. Penglihatan wahyu. Visi tapi berdasarkan wahyu gitu.
janji Rasulullah, janji Allah, janji Rasulullah. Itu namanya bisyarah. Bisyarah Rasulullah. Penglihatan wahyu ya. Penglihatan Rasulullah karena ada wahyu untuk beliau itu. Nah, kita ini diukur itu karena kekuatan basyirah. Gitu. Basyirah. Kalau penglihatan basor pendek. Kalau pakai kacamata kan dilepas kan pendek ya. Pendek banget mata gitu. Tapi kalau penglihatan pikiran, penglihatan batin, penglihatan iman, ya panjang. Kita mau datang ke sini itu penglihatan iman sesungguhnya. Ya. Penglihatan iman, ada hidup setelah kematian, ada surga dan neraka, ada pahala ya. Itu penglihatan iman. Penglihatan iman. Nah, visi itu penglihatan iman. Ya, basyirah. Nah, orang itu diukur itu bukan sekedar, orang kafir itu basor. Melihatnya, wah, hanya ngelihat mata saja gitu. Ya, nanti Ciputra itu bisa ngelihat tuh. Oh, wah, kalau tak bangun begini, nanti jadi begini. Kayak ini basor ini Pak ya. Ini penglihatan mata lah. Wah, dulu gunung terjal-terjal, begini jadi bagus kan itu ya. Nah, yang jauh lagi namanya basyirah, penglihatan iman. Penglihatan iman itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Maka kehebatan orang beriman itu punya basyirah. Fisiknya masih di sini, penglihatan kita sudah sampai surga. Nah itu ya, kan ya kan? Kan udah bisa ngelihat kita. Hidup setelah kematian kita, kan udah ngelihat tuh. Karena kita punya basyirah, maka kita mau beramal sekarang. Gitu. Ini kekuatan iman. Nah, jamaah MHM, nikah itu, ini pernikahan itu, ya, kalau basisnya basor, gampang pisah. Kalau dasarnya basor, hanya penglihatan mata, udah, nggak lama itu. Kenapa? Yang dulu cantik, loh sekarang mengkeret, tua kan? Ya Pak ya? Kan udah gak menarik itu, gak menarik. Ya, dulu ganteng, wah sekarang udah, ya, udah tengkletot kan? Basor, gak menarik, Tat. Wah rumah saku ganteng terus, sekarang udah elek gitu ya gini. Gak bisa. Dulu kaya, ternyata habis juga ya.